Assalamualaikum Bu Ii, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Diana. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Diana, bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ini mau Ya. bercerita, nggih, mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Iya Bu Ii. Yang Bu Ii rasakan apa ini? Di kelas jenengan itu ada apa? Nah, begini Bu Diana, permasalahan saya ini, murid saya yang di kelas 3 ini, ada anak yang belum lancar membaca, dan menurut saya ini, anak tersebut itu masih kurang minat gitu loh Bu, untuk membacanya itu masih kurang minat, seperti itu Bu. Oh iya, berarti di kelasnya Bu Ii itu punya murid yang belum lancar membaca dan kurang berminat gitu nggih. Terus Nggih, yang iya minat diharapkan Bu bacanya itu Ii masih dari percakapan kita kali ini itu apa? Yang diharapkan Bu Ii dari percakapan kita pagi ini? Nah, harapan saya ini ingin menemukan solusi Bu atas permasalahan saya yang saya hadapi. Ya tentang tadi Bu, kurangnya minat anak ini untuk membaca gitu loh Bu. Nah, Bu Ii bisa menceritakan secara detail permasalahan yang dihadapi. Uh, Begini Bu, permasalahan saya ini ada 2 anak ya Bu ya, ada 2 anak ini, yang satu memang anak ini anak ABK Bu. Nah, Iya. dia ini untuk menulis kok menulis itu loh, menghafal huruf itu dari A Iya. sampai Z, itu memang dia kan belum bisa gitu. Tapi kalau dia menulis itu juga ya sudah bagus Bu, mengikuti contoh tulisan itu tulisannya bagus. Lalu dia menulis namanya dia sendiri, nama ibu, nama ayah itu bisa, nama saya gitu bisa Bu. Nah, itu memang karena anak ABK nggih Bu nggih. Jadi kita menyadari nggih Bu nggih. Nah, dan yang satunya ini Bu, memang anak ini saya rasa ini karena dia belum lancar membaca itu karena dia ini tidak semangat gitu loh Bu. Untuk membaca itu dia tidak semangat seperti itu Bu Diana. Iya. Kurang semangat ya Bu ya. Iya. Bu Ii bisa menceritakan kira-kira apa yang menjadi penyebab muridnya Bu Ii tadi kurang semangat dalam belajar membaca sehingga tidak lancar membaca. Kira-kira penyebabnya apa Bu Ii? Kalau saya ingat-ingat kembali itu Bu, memang anak ini kurang fokus Bu saat pembelajaran. Kadang itu dia malah mainan sendiri gitu Bu, kalau saya memberikan pembelajaran gitu nggih, menjelaskan gitu, dia enak-enak mainan. Kadang saya suruh untuk membaca buku paket gitu Bu, dia tuh malah asik mainan sendiri gitu, dia kurang fokus Bu, sepertinya Bu. Iya, malah mainan sendiri ya, Bu, ya. Nggih Mmm, nggih. Sebenarnya ya, Bu Ii, apa sih yang diharapkan Bu Ii dari murid tadi? Harapannya seperti apa nih? Yang diharapkan Bu Ii terhadap murid tadi? Kalau saya itu mengharapkan saya itu ingin murid saya ini bisa lancar membaca, Bu. Dan paling tidak tuh dia gemar membaca seperti itu, Bu Oh, iya. Diana. Dengan dia gemar membaca kan dia akan mempunyai wawasan yang luas ngoten nggih, Bu, nggih. Iya iya. Oh, iya. Jadi harapannya Bu Ii tadi ya, muridnya itu tadi gemar membaca, ngoten nggih. Nggih, iya, Bu. Kondisi yang bagaimana yang Bu Ii harapkan dari masalah yang tadi Bu Ii kita punya masalah tadi. Terus Bu Ii kondisi yang bagaimana yang Bu Ii kehendaki terhadap masalah tersebut? Ya. Saat ini anak kelas 3 itu kan seharusnya memang sudah lancar membaca ya, Bu, ya. Sebenarnya itu ya tidak hanya kelas 3 saja sih, Bu, yang saya inginkan. Ini, siswa di sekolah saya itu anak-anaknya itu suka gitu loh, Bu, gemar membaca seperti itu, Bu Diana. Nggak hanya kelas 3 aja, seperti itu. Iya. Iya, berarti itu kira-kira menjadi harapan ya, Bu, ya? Ya, kan Iya. karena sekarang Bu Ii ngajarnya di kelas 3, harapannya Iya. masih di kelas 3. Terus lalu kira-kira harapan seperti apa yang Bu Ii targetkan terhadap murid Bu Ii tadi? Targetnya seperti apa? Ya, Bu Ii, ya. Kalau targetnya itu
harapan saya ini mulai dari kelas 1 nanti ya, Bu, ya, Iya. dia itu sudah ada minat, Bu, untuk membaca. Itu mulai dari kelas 1 keinginan saya ini, Bu. Nah, nanti dia kan itu nanti akan bertahap nih, Bu, nggih, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Setidaknya itu nanti kelas 3 dia ini sudah matang seperti itu, Bu. Jadi nanti di kelas 5 lagi juga anak itu sudah siap untuk melaksanakan ANBK itu nggih, Bu, nggih. Mmm. Benar-benar siap mengerjakan soal-soal. Mengingat itu ya, Bu, ya, nilai rapot mutu pendidikan itu juga Iya. masih kurang, Bu, di literasi dan numerasi. Yang terutama itu di literasinya, Bu. Iya. Nah, tadi kan Bu Iik punya permasalahan tadi nggih, muridnya kurang berminat dalam Iya. membaca sehingga menyebabkan belum lancar membaca. Nah, menurut Bu Iik nih ya, apa rencana Bu Iik untuk mengatasi masalah itu? Kalau rencana saya ini, saya akan yang pertama itu saya akan minta pertimbangan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu Diana. Bagaimanapun juga itu kan Bapak sekolah yang mempunyai wewenang nggih, Bu, nggih. Nah, lalu saya ini juga punya angan-angan, Bu, bagaimana kalau Bapak Ibu guru wali kelas itu membuat pojok baca di setiap kelasnya. Nah, Iya. barangkali ini dengan pojok baca ini, di kelas itu nanti bisa menumbuhkan semangat anak untuk, membaca, seperti itu, Bu Diana. Betul betul. Tadi kan Bu I sudah punya rencana ya, Bu, ya, Iya. mau membuat pojok baca, harapannya juga diikuti oleh guru lain. Iya. Kalau sejauh ini ya, apa sih langkah-langkah yang sudah Bu I lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya? Langkah-langkah yang sudah Mmm. Bu I lakukan apa? Ya. Langkah saya ini mulai, kalau yang kemarin itu ya, Bu, saya sudah menjalin pendekatan personal kepada anak tersebut ya, Bu, pada anak yang tadi, murid saya tadi. Saya itu menggali informasi, Bu, mengapa, dia ini sudah kelas 3 kok belum bisa, maksudnya belum lancar untuk membaca, ngoten, Bu. Iya. Nah, dan saya itu juga menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, Bu, kepada orang tua siswa saya, Oh, untuk mengetahui minat belajarnya anak di rumah itu bagaimana, seperti itu, Bu Diana. iya. Setelah Bu Ii tadi melakukan pendekatan personal ya dengan murid tadi, eee, gimana hasilnya? Kalau hasilnya itu sih menurut saya ya belum maksimal nggih, Bu, nggih. Ya, Belum berhasil ngaten, Bu. mhm, Karena tapi itu ya anak ini tadi, Bu, setelah saya memberitahu ke orang tuanya itu, di sekolah itu minat belajarnya juga sudah lumayan meningkat, Bu. Atau iya mungkin itu juga memang dari dorongan orang tua juga mempengaruhi nggih, Bu Diana, nggih? iya. Oh iya ya Bu Ii ya. Terus tadi Bu Ii sudah minta dukungan juga ya dari kepala Iya, sekolah, iya. iya untuk komunikasi tadi. Terus siapa saja yang dimintai Bu Ii dukungannya, terhadap masalah ini, yang dimintai dukungan untuk Mmm. menyelesaikan masalah ini? Tentu saja itu ya, Bu, ya, yang pertama itu adalah Bapak Kepala Sekolah, Bu. Iya betul. Karena beliau yang mempunyai kebijakan penuh ya, Bu, ya. Dan yang kedua itu saya juga meminta, saya sharing kepada rekan sejawat saya, Bu. Saya ini bertukar pendapat mengenai masalah yang saya hadapi di kelas ini, Bu. Kan nanti dengan rekan sejawat itu nanti keinginan saya juga itu ya, Bu, ya, unek-unek saya itu nanti terpecahkan, seperti itu, Bu Iya Diana. iya. Nah, kira-kira nih ya Bu Ii ya, dari rentang 1 sampai 10 itu di posisi mana ketercapaian Bu Ii pada masalah yang jenengan hadapi ini? Menurut saya ini masih di posisi yang kelima, Bu, yang tengah-tengah seperti itu, Bu Mmm, Diana. enggak Karena apa-apa. memang rencana saya itu kan belum terwujud ya, Bu, yang untuk membuat Iya. pojok baca ini. Nah, tetapi nanti saya akan berusaha keras, Bu, untuk memperbaiki di level 9 lah, Bu, ya, untuk menyempurnakan itu, saya itu mempunyai rencananya tadi akan saya terapkan gitu, Bu, dengan membuat pojok baca di kelas, sehingga bisa menumbuhkan minat siswa untuk membaca, seperti itu, Bu Diana.
Wah, bagus sekali ya Bu ya rencananya Bu I. Saya setuju sekali dengan rencana Anda. Ya. Terima kasih Bu Diana. Terus tadi kan Bu I sudah punya rencana tadi ya, membuat pojok baca. Sekarang komitmennya Bu I terhadap rencana tadi bagaimana komitmennya Bu I? Kalau komitmen itu nanti saya akan mengawali membuat pojok baca di kelas saya dulu, Bu. Saya akan desain seunik mungkin dan menarik seperti itu, Bu. Dan saya isi dengan berbagai buku cerita gitu loh, Bu. Kan nggak hanya buku-buku paket saja, tapi nanti buku cerita yang menarik anak untuk membaca, seperti itu, Bu Diana. Dan pada akhirnya kan nanti murid-murid ini akan lebih berminat untuk membaca, sehingga rencana saya nanti untuk menumbuhkan minat baca anak ini bisa tercapai, seperti itu, Bu Diana. Iya. Iya ya Bu ya. Jadi mengawali dari diri Bu I dulu ya Bu I Iya, ya. betul nggih. Kira-kira nih ya, kapan Bu I mulai melaksanakan aksi ini? Rencana aksi ini nanti saya akan lakukan di tahun ajaran baru ini nanti Bu, tahun ajaran 2024-2025. Sebagai langkah awal saya untuk menyampaikan rencana kepada kepala sekolah ini nanti Bu, pada rapat persiapan sebelum tahun ajaran baru dilaksanakan. Nah ini nanti kan besok pagi Bapak Kepala Sekolah akan mengadakan rapat nih Bu. Nah nanti ini saya akan menjelaskan gitu nggih, menjelaskan rencana Iya, saya, seperti itu Bu iya. Diana. Iya, berarti besok pagi mulai ya Bu ya Iya, rencananya, rencananya persiapannya ya saya Bu ya. paparkan ya, kan saya Iya. paparkan kepada Bapak. Tadi kan Bu Ii sudah minta dukungan tadi toh sama Iya. kepala sekolah, rekan, terus sekarang kira-kira yang mau diajak kolaborasi itu siapa saja untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira siapa yang mau diajak kolaborasi? Kalau menurut saya nanti kan setelah mendapat dukungan Bapak Kepala Sekolah ya Bu Diana, saya akan melakukan pembicaraan itu Bu, dari hati ke hati kepada teman-teman saya untuk merealisasikan program tersebut Bu. Semoga teman-teman juga nanti mendukung dan tergerak untuk membuat pojok baca di setiap kelasnya. Nah, sehingga pada tahun ajaran baru ini pojok baca sudah jadi semua, kan masih ada waktu nggih Bu nggih. Ada itu nanti pojok baca di kelas-kelas itu sudah jadi semua, lalu nanti tahun ajaran baru anak-anak mungkin sudah mulai meningkat untuk minat bacanya, seperti itu Bu Diana. Ini mulai dipersiapkan ya Bu ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat juga. Nah menurut Bu Ii nih tadi kan sudah menemukan ya Bu Ii ya, hal bermanfaat apa yang diperoleh Bu Ii dari percakapan kita pagi ini? Saya itu banyak sekali Bu hal yang bermanfaat. Di antaranya ini saya menyelesaikan permasalahan ini. Saya sudah bisa ya Bu ya yang saya hadapi di kelas saya. Dan nanti saya juga berharap dengan kolaborasi bersama rekan guru dan kepala sekolah, pembelajaran juga akan semakin baik seperti itu Bu Diana. Iya ya Bu ya, berarti alhamdulillah bermanfaat ya Bu Iya, ya, bermanfaat obrolan ya Bu kita Diana. pagi hari ini ya Bu ya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bu Ii setelah kita ngobrol ini tadi? Ya mungkin sebentar aja. Bagaimana perasaannya? Ya walaupun baru berbincang sebentar ya Bu Diana, tapi saya alhamdulillah sudah mulai lega Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini, yang saya punya ini nggih. Saya semula galau dan bingung ya Bu, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat lagi Bu. Terima kasih ya Bu Diana atas waktunya untuk sharing. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama ya Bu Ii. Semoga nanti kegiatan rencana yang sudah Bu Ii tadi susun berjalan dengan lancar dan muridnya tadi mulai minat membacanya meningkat dan akhirnya lancar membaca. Nggih Bu, amin Bu. Terima kasih ya Bu Diana. Sama-sama. Ini langsung ya Bu? Iya. Langsung aja ya Bu Ii ya. Assalamualaikum Bu Ii, selamat pagi.
Waalaikumsalam Bu Diana, selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabar Bu Diana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ii. Bu Ii, saya boleh minta waktunya sebentar. Saya mau bercerita sedikit Bu tentang apa yang saya rasakan di kelas saya akhir-akhir ini. Hmm, boleh Bu Diana, kebetulan ini kan saya ada waktu senggang ya Bu nggih. Boleh boleh Bu, boleh. Ada apa Bu? Begini ya Bu Ii, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias ketika menerima pelajaran. Terus selain itu, murid-murid itu ketika saya memberikan tugas, yang mengumpulkan tugas itu hanya separuh atau 50% saja. Ya ya ya. Nah, kenapa ya Bu ya menurut Bu Diana ini kok bisa ya Bu ya anak itu tidak kurang antusias dalam pembelajaran yang diajarkan sama Bu Diana dan hanya mengerjakan tugas 50% saja. Kira-kira ini kenapa ya Bu Diana? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, Oke. mungkin hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama ya Bu, Nggih. pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin sedikit membosankan atau monoton. Ya 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 ya. Biasanya itu saya yang banyak berbicara atau pembelajaran itu banyak yang berpusat pada saya. Jadi Ya 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 ya. saya kurang memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif selama pembelajaran. Jadi itu pembelajarannya mungkin monoton ya Bu nggih, yang Ya, diajarkan Bu Diana. Oh, oke 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 Bu. Nah, ya gini nih Bu, menurut Bu Diana, apa sih harapan dari obrolan kita ini tuh pengennya Bu Diana seperti apa coba? harapan saya ya Bu ya, setelah ngobrol dengan Bu Ii itu saya bisa menemukan solusi atau Oh, dapat memecahkan masalah yang saya hadapi tadi. Mungkin tadi kan saya punya masalah ya Bu ya, murid saya oke. itu kurang antusias sama yang Hmm. mengumpulkan tugas itu kok hanya separuh, seperti itu, Bu. Nah Bu Diana, kira-kira tuh ya Bu ya, apa sih ya Bu yang membuat murid Ibu itu kurang antusias ya Bu? Eee, Mungkin itu anak-anak itu inginnya Nggih. pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, yang tidak membosankan, seperti itu mungkin ya, Bu, ya? Dia mungkin ingin pembelajaran yang bervariasi gitu nggih Bu Diana nggih? Iya iya. Oke oke. Lalu menurut pendapat Bu Diana nih ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi lebih asik dan tidak bosan saat pembelajaran seperti itu Bu Diana? Mmm, Menurut Mungkin Ibu? nanti ya, Bu, saya harus merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi nanti murid saya minta aktif, misalnya pada saat diskusi, nanti mereka juga presentasi hasil kerjanya. Terus mungkin biar tidak bosan saat pembelajaran itu nanti diselingi ice breaking gitu ya, Bu, ya? Mmm, Atau game itu juga bisa ya, Bu, ya? Wah, cocok Bu kalau ada ice breaking-nya mungkin nanti setelah ice breaking itu nanti anak menjadi semangat lagi gitu ya Bu Diana ya? Ya, saya Iya setuju Bu, setuju kalau diselingi ice breaking juga supaya tidak penat juga nggih Bu nggih, tidak bosen iya gitu ya. Nah, iya. lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada Bu Diana, diberikan kepada murid-murid nih ya, apa sih penyebabnya hingga anak ini kurang antusias dalam, mengumpulkan tugas yang Bu Diana berikan? Kemungkinan ya Bu Ii ya, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak atau berisi Mmm, banyak pertanyaan, tapi saya kurang memberikan, berbagai sumber belajar. Jadi banyak mmm. pertanyaan tapi sumber belajarnya kurang, mungkin seperti itu, Bu. Oh, jadi memang sumber belajarnya kurang ya, Bu, ya? Ya Eee, mungkin, ya. Oh iya, Bu, kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Ibu ini? seringnya ya Bu ya, selama ini saya itu seringnya memakai buku-buku yang ada di kelas dan yang ada di perpustakaan. Oh, berarti buku paket itu aja ya, Bu, ya? Iya. Atau ada sumber belajar lain, Bu, selain buku itu nanti, Bu?
Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar itu. Cuma mungkin saya yang kurang, jadi saya ini mulai belajar, mencari sumber belajar misalnya video dari YouTube, atau gambar-gambar, atau mungkin artikel di internet, atau mungkin yang baru itu ya Bu, baru saat ini ya dari TikTok atau Instagram itu Hmm. bisa ya Bu ya dijadikan sumber belajar. Betul Bu itu. Kalau nanti kita menggunakan sumber belajar yang bervariasi, bisa jadi anak ini nanti semangat gitu nggih menurut Bu Diana nggih? Iya, Oh iya, menurut saya seperti iya itu. iya, saya setuju Bu. Nah Bu, saya yakin sekali nih bila Bu Diana itu tadi menggunakan berbagai sumber belajar, nanti anak-anak itu nanti akan antusias dalam pembelajaran Bu Diana nanti nggih. Iya. Bu Diana, jadi ini ya, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Bu Diana ini? Untuk menyelesaikan masalah saya itu, saya punya rencana ya Bu Ii. Yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, ya, yang berpusat pada murid tentunya yang pertama. Terus yang kedua, saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar seperti tadi, misalnya video dari YouTube atau artikel atau dari TikTok atau Instagram. Terus yang selanjutnya itu untuk tugasnya tadi, saya akan memberikan tugas yang bervariasi sesuai dengan, eee, gaya belajar atau minatnya anak-anak. Itu Iya. loh Bu Ii, pembelajaran berdiferensiasi itu loh, saya punya Oh, rencana iya mau iya iya. menerapkan itu Bu Ii. Ah, bagus nih Bu ya, kalau kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kan berarti kita nanti pembelajarannya berpusat pada anak ya Bu nggih. Lalu Ibu Iya. akan menggunakan media-media sumber belajar yang berbeda-beda gitu ya Bu ya. Saya setuju Bu Diana, bagus Bu. Nah, Bu Diana, lalu siapa saja nih menurut Bu Diana yang akan dimintai dukungan terkait dengan aksi tersebut Bu? Iya Bu Ii, untuk rencana saya tentu saya juga memerlukan dukungan. Yang pertama itu tentu saja dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu Ii ya, yang punya kebijakan di sekolah. Yang kedua itu saya juga mau minta dukungan dari rekan-rekan sejawat biar bisa berbagi praktik untuk pembelajaran yang asik dan menyenangkan di kelas rekan-rekan saya biar bisa berbagi dengan saya. Terus selain itu juga dukungan dari orang tua tentunya ya Bu Ii untuk membantu mengingatkan misalnya anak-anak itu ketika diberi tugas biar orang tua juga mengingatkan. Oke, berarti nanti ini Bu Diana akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan orang tua gitu ya Bu? Iya, iya. Oke Bu. Lalu Bu Diana, menurut Bu Diana nih ya, rentang nilai Bu, jika nilainya itu 1 sampai 10, kira-kira ini Bu Diana ada di posisi yang ketercapainya yang keberapa Bu? Saya kira itu saya masih di posisi 6 Bu. Namun saya juga ingin meningkatkan hingga rentang yang maksimal misalnya 10. Jadi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas saya, sehingga nanti, keberhasilan murid itu bisa dirasakan ya Bu, harapan saya Bu. Nah, bagus sekali Bu, bagus. Harapannya Bu Diana, rencananya tuh bagus Bu, matang. Doakan lancar ya Bu ya. Ya, siap-siap Bu. Nah, Bu Diana, menurut Bu Diana nih ya Bu, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini tadi? Untuk komitmen saya ya Bu ya, saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan, yang menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid itu ketika mengikuti pelajaran itu antusias. Tadi kan muridnya kurang antusias ya Bu. Iya, iya. Terus jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran tanpa unsur paksaan,
Terus untuk tugasnya ya Bu ya, rencana saya itu mau saya serahkan untuk memilih dia sesuai dengan gaya belajar tadi. Kan ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, tugasnya bisa sesuai dengan yang visual atau auditori atau kinestetik. Jadi sesuai dengan minatnya anak-anak. Oke, bagus Bu, sangat runtut ya Bu ya rencananya Bu Diana ini. Nah Bu, kalau mau tahu nih Bu ya, kira-kira nih Bu Diana itu melaksanakan rencananya ini kapan Bu? Rencana ini ya Bu, mau saya laksanakan itu nanti mulai di tahun ajaran baru di 2024-2025. Sebagai langkah awal, saya menyampaikan rencana ini kepada kepala sekolah di rapat persiapan yang rencananya dilaksanakan hari Kamis nanti, Bu. Ini hari Kamis nanti tanggal 18 itu ada rapat persiapan untuk tahun ajaran baru. Saya mau menyampaikan rencana tadi. Jadi untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, kita juga membuat pembelajaran yang asik tadi agar nanti saat tahun ajaran baru tanggal 22 Juli 2024 ketika murid sudah mulai masuk bisa diterapkan. Oke. Bu, bagus sekali ya Bu, menurut Bu Diana. Nah, Bu Diana itu memperoleh manfaat apa coba dari obrolan kita hari ini Bu? Banyak sekali ya Bu manfaatnya. Saya dapat menyelesaikan masalah ini setelah ngobrol banyak dengan Bu Ii. Terima kasih. Bu, lalu Bu, bagaimana perasaannya Ibu? Saya lega Bu dengan ngobrol dengan Bu Ii tadi itu saya merasa sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Ya. Semoga saya bisa menjadi guru yang diinginkan kehadirannya di kelas oleh murid-murid saya. Terima kasih Bu Ii. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diana. Ibu.